Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Lai memberikan judul, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah, saudara-saudara, kita perlu juga membaca bagian lain tentang kisah ini dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23. Kisah yang sama diceritakan di sini, tapi ada penekanan-penekanan yang perlu kita perhatikan. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel tengah berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Kemudian kita juga perlu membaca Ibrani pasal 11 ayat 24 dan seterusnya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk uraian bagian ini saya akan mengikuti eksposisi dari Matthew Henry. Matthew Henry sendiri membagi dua bagian untuk perikop Keluaran 2 ayat 11-22. Bagian pertama itu ayat 11-15. Musa membunuh seorang Mesir, Musa menegur seorang Ibrani yang bertengkar. Kemudian nanti ayat 16-22 itu tentang pernikahan Musa. Tapi kita akan melihat juga ada bagian-bagian yang sangat penting yang dijelaskan di dalam eksposisi dari Matthew Henry ini. Tapi sebelum itu saudara perlu tahu bahwa kita boleh mengatakan kehidupan Musa itu dapat dibagi menjadi 3 kali 40 tahun. 40 tahun pertama itu kehidupan sebagai anak dari putri Fir'aun. Dia tinggal di istana Fir'aun. 40 tahun kedua itu kehidupan di tanah Midian. Dan 40 tahun ketiga itu perjalanan memimpin orang Israel di padang gurun. Nah, saudara-saudara, sekarang Musa telah melewati 40 tahun pertama dalam hidupnya di istana Fir'aun. Selama itu ia telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugasnya. Jadi sekarang tibalah waktu bagi Musa untuk mulai bertindak. Dan karena itu kita perhatikan, dengan berani Musa mengambil dan membela perkara umat Allah. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Ayat 11. Di sini kita mendapatkan uraian terbaik dari kata-kata ini. Jadi kata-kata ayat 11 ini diurai secara sangat luar biasa oleh penulis Ibrani. Kita percaya dia diilhami oleh Tuhan. Itu yang sudah kita baca tadi di Ibrani pasal 11. Yang menjelaskan bahwa dengan cara ini Musa hendak menyatakan pertama, rasa tidak sukanya yang kudus terhadap kehormatan dan kesenangan kalangan istana Mesir. Ia menolak disebut anak putri Fir'aun, sebab itu ia keluar. Godaan yang dialaminya memang sangat kuat. Ia memiliki kesempatan bagus untuk meraup keuntungan besar, sekaligus bisa berjasa bagi bangsa Israel juga dengan kepentingan yang dimilikinya di istana. Ia mempunyai kewajiban dalam bentuk ungkapan terima kasih maupun kepentingan kepada putri Fir'aun. Namun melalui iman, ia meraih kemenangan telak atas godaan itu. Menurut pendapatnya, jauh lebih terhormat dan menguntungkan menjadi anak Abraham daripada menjadi anak dari putri Fir'aun. Yang kedua, keprihatinannya terhadap saudara-saudaranya yang malang dan dalam perbudakan. Dengan siapa ia lebih suka menderita sengsara. Ia memandang penderitaan mereka sebagai sesuatu yang tidak saja membuatnya menaruh iba terhadap mereka, tetapi juga bertekad untuk menghadapi bahaya bersama mereka dan bila perlu menghadapi bahaya demi mereka. Poin kedua, Musa memberikan contoh tentang hal-hal besar yang di kemudian hari akan dilakukannya bagi Allah dan umat Israel. Melalui dua kejadian yang terutama diceritakan oleh Stefanus dalam Kisah 7 ayat 23 dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nenek moyang mereka, jadi nenek moyang orang Israel, selalu menentang Roh Kudus. Bahkan terhadap Musa sendiri, ketika ia muncul pertama kali sebagai penyelamat mereka, mereka sengaja menutup mata terhadap hari pembebasan yang akan membuat mereka menjadi bangsa besar. Tidak diragukan lagi bahwa Musa mendapati diri ada di bawah pimpinan dan dorongan ilahi dalam segala sesuatu yang dilakukannya, dan bahwa ia terpanggil oleh Allah melalui cara yang luar biasa. Nah, sekarang amatilah. 1. Di kemudian hari,
Musa dipakai untuk menjatuhkan tula ke atas bangsa Mesir karena perbuatan-perbuatan jahat mereka terhadap umat Israel kepunyaan Allah. Sebagai contoh tentang hal itu, ia membunuh orang Mesir yang telah memukul orang Ibrani. Boleh jadi orang Mesir itu salah satu dari pengawas yang didapatinya sedang menyiksa seorang budak Ibrani, yang menurut pendapat beberapa orang mungkin masih berkerabat dengan Musa. Jadi dari satu suku yang sama dengan Musa. Melalui wewenang khusus dari sorga yang tidak bisa diteladani dalam perkara-perkara biasa. Ini hanya berlaku untuk Musa. Musa membunuh orang Mesir itu dan menyelamatkan saudaranya yang tertindas. Menurut cerita turun-temurun, jadi menurut cerita turun-temurun, orang Yahudi, Musa tidak membunuhnya dengan senjata apapun. Jadi ini menurut cerita turun-temurun orang Yahudi, Musa tidak membunuhnya dengan senjata apapun, tetapi seperti cara Petrus mematikan Ananias dan Safira, yakni melalui perkataan mulutnya. Tapi kita tidak mendapati informasi itu dalam Alkitab. Tindakan menyembunyikan mayatnya dalam pasir itu menandakan bahwa setelah kejadian itu, Fir'aun dan seluruh orang Mesir yang mengikutinya di bawah kendali tongkat Musa akan terkubur di dalam pasir Laut Merah di kemudian hari. Sikap hati-hatinya untuk melaksanakan keadilan ini dengan diam-diam ketika tidak ada orang lain melihatnya merupakan bentuk kebijaksanaan dan sikap berhati-hati hanya supaya aman. Mungkin juga dikala itu imannya masih lemah sehingga ia bertindak dengan agak bimbang. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang di kemudian hari memiliki iman yang kuat biasanya mengawali dengan iman yang lemah dan pada awalnya berkata-kata dengan gemetar. Yang kedua, di kemudian hari Musa dipakai untuk memerintah bangsa Israel. Dan sebagai contoh mengenai hal ini, di sini kita melihat dia berusaha mengakhiri pertengkaran di antara dua orang Ibrani. Dalam upayanya itu, ia terpaksa, seperti yang kemudian akan dialaminya selama 40 tahun. Musa menderita karena perilaku mereka. Jadi amatilah di sini. Satu, pertengkaran menyedihkan di antara dua orang Ibrani yang dilihat Musa di ayat 13. Sepertinya tidak jelas apa yang menyebabkan kejadian itu. Namun apapun penyebabnya yang jelas, sungguh sangat tidak pantas bagi orang Ibrani untuk saling menyerang ketika mereka semua sedang ditindas dan diperintah dengan kasar oleh orang-orang Mesir. Apakah mereka belum cukup menerima pukulan dari orang Mesir sehingga harus saling memukul lagi? Nah, perhatikanlah satu, bahkan penderitaan yang dialami bersama tidak selalu mempersatukan orang-orang percaya kepunyaan Allah seperti yang mungkin diharapkan orang. Kedua, ketika Allah memunculkan berbagai sarana keselamatan bagi jemaat, ketika itu maka itu cukup untuk membantu mereka menahan orang-orang Mesir yang menindas dan juga untuk mendamaikan orang-orang Israel yang bertengkar. Poin kedua, cara yang dipilih Musa untuk menangani mereka. Kita perhatikan, ia mencari siapa yang telah menyebabkan pertikaian itu, yang telah melakukan kesalahan, dan dengan lemah lembut berurusan dengannya. Mengapa engkau pukul temanmu? Orang Mesir yang berbahaya itu dibunuh, sedangkan orang Ibrani yang membahayakan itu hanya ditegur. Sebab apa yang dilakukan orang Mesir tadi berakar dari kebencian. Sedangkan yang dilakukan orang Ibrani itu hanyalah terpicu pancingan sesaat. Saudara-saudara, Allah yang bijaksana
demikianlah juga semua pemimpin bijaksana yang mengikuti teladannya, membedakan di antara satu pelanggar dengan yang lain menurut kualitas pelanggarannya. Musa berusaha mendamaikan kedua orang itu yang merupakan tindakan yang baik. Kita mendapati Kristus seringkali menegur perselisihan yang terjadi di antara murid-muridnya. Bisa kita lihat dalam Lukas 2 ayat 46 dan seterusnya. Kemudian pasal 22 ayat 24 dan seterusnya. Sebab seperti halnya Musa, ia adalah seorang nabi yang menyembuhkan dan pendamai, yang mengunjungi saudara-saudaranya dengan tujuan menghapus semua permusuhan. Teguran yang diberikan Musa dalam kejadian ini masih berlaku. Mengapa engkau pukul temanmu? Nah, saudara-saudara, perhatikanlah. Memukul sesama kita sungguh tidak baik, terutama di antara sesama orang Ibrani. Baik itu memukul dengan lidah, maksudnya memukul dengan kata-kata, atau juga memukul dengan tangan, maupun melalui penganiayaan ataupun perselisihan dan pertengkaran. Sebab itu pikirkanlah siapa yang kau pukul. Dia adalah sesamamu, makhluk ciptaan seperti dirimu, sesama orang Kristen, mungkin juga sesama pelayan dan rekan sependeritaan. Renungkanlah perkaranya. Mengapa engkau pukul dia? Boleh jadi tidak ada alasannya sama sekali, atau tanpa alasan yang benar, atau tidak ada harganya. Poin ketiga, kita melihat akibat buruk yang dihasilkan upaya dari Musa. Ayat 14. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Demikianlah orang yang bersalah itu bertengkar dengan Musa. Sepertinya pihak yang dirugikan cukup bersedia untuk berdamai, tetapi orang yang bersalah itu justru mudah tersinggung. Nah, saudara-saudara, perhatikanlah. Sikap tidak sabar saat menerima teguran merupakan tanda bahwa orang itu bersalah. Seringkali lebih mudah membujuk pihak yang terluka untuk bersedia menerima perlakuan salah daripada pihak yang melukai itu untuk mengakui bahwa ia telah melakukan ketidakadilan. Bandingkan 1 Korintus 6 ayat 7-8. Teguran yang diberikan Musa kepada orang Ibrani yang pemberang ini sebenarnya sangat ringan dan bijaksana. Tetapi orang itu tidak bisa menerimanya. Ia justru menyanggah teguran dari Musa itu dan melontarkan pertanyaan kepada penegurnya. Perhatikan, ia menentang wewenangnya dengan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Saudara-saudara, sebenarnya seseorang tidak membutuhkan wewenang besar untuk memberikan teguran bersahabat, sebab ini merupakan tindakan yang baik. Namun, orang ini merasa perlu menganggapnya sebagai tindakan menguasai dan menunjukkan si penegur sebagai orang yang sok berkuasa dan angkuh. Demikianlah ketika orang tidak menyukai tutur kata yang baik atau teguran yang pantas, mereka akan menyebutnya menggurui. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Mereka seperti menganggap orang tidak bisa berbicara bagi Allah dalam menentang dosa, sehingga orang lain dipandang hanya bicara banyak. Tapi walaupun begitu, Musa sungguh-sungguh seorang pemimpin dan hakim. Dan ia mengetahui hal itu. Ia menyangka orang-orang Ibrani tentunya sudah memahami hal ini dan berjuang bersamanya. Namun, mereka ternyata bertindak menurut pendapat sendiri dan mereka menolak Musa. Kedua, ia mencela Musa karena telah membunuh orang Mesir itu dengan berkata, apakah engkau bermaksud membunuh aku? Saudara-saudara, lihatlah bagaimana niat jahat selalu mereka-reka yang jahat terhadap perkataan dan tindakan yang maksudnya baik. Karena Musa menegurnya,
orang itu langsung menuduh Musa hendak membunuhnya. Upaya yang ditujukan kepada dosanya justru diartikan sebagai upaya untuk mencabut nyawanya. Tindakan Musa membunuh orang Mesir itu dianggap cukup untuk membenarkan kecurigaannya, seolah-olah Musa tidak membedakan antara orang Mesir dan orang Ibrani. Jika karena membela orang Ibrani yang terluka, Musa melindungi nyawa orang itu dan membunuh orang Mesir, sudah seharusnya orang itu tunduk kepadanya. Bukan saja sebagai sahabat orang Ibrani, melainkan juga sebagai sahabat yang memiliki lebih dari sekedar kuasa dan semangat biasa. Namun orang itu justru menganggapnya sebagai kejahatan, meskipun tindakan itu dilakukan dengan gagah berani dan dimaksudkan sebagai contoh penyelamatan yang telah dijanjikan bagi orang Ibrani. Seandainya orang-orang Ibrani telah menangkap petunjuk itu dan menerima Musa sebagai pemimpin mereka, maka mungkin saja mereka segera diselamatkan saat itu. Namun karena mencemooh penyelamat mereka, maka sudah dengan sendirinya penyelamatan mereka itu ditangguhkan. Perbudakan mereka pun diperpanjang sampai 40 tahun. Sama seperti sikap memandang rendah Kanaan membuat mereka tidak boleh memasukinya selama 40 tahun lagi. Aku rindu, tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, perhatikanlah. Manusia tidak tahu apa yang mereka perbuat dan betapa mereka memusuhi hal yang sebenarnya justru menguntungkan diri mereka ketika mereka menolak dan memandang rendah teguran yang tulus dari penegurnya. Ketika orang-orang Ibrani melawan Musa, Allah mengirim dia ke Midian, dan mereka tidak pernah lagi mendengar tentang dirinya selama 40 tahun. Demikianlah hal-hal yang membawa kedamaian bagi mereka akhirnya tersembunyi dari mata mereka. Sebab mereka tidak mengetahui hari ketika Tuhan melawat mereka. Mengenai Musa, kita dapat memandang hal ini sebagai kesedihan dan kekecewaan baginya. Sekarang ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan menyambut penghinaan karena Kristus. Sekarang ketika ia pertama kalinya pergi dari sana, penderitaan dan celaan mereka itu merupakan pencobaan berat atas ketetapan hatinya itu. Saudara-saudara, Musa bisa saja berkata, "Jika seperti inilah tabiat orang Ibrani, aku akan kembali ke istana lagi dan menjadi anak putri Fir'aun." Tapi perhatikanlah, pertama, kita harus berhati-hati agar tidak berprasangka buruk terhadap cara-cara yang dipakai Allah dan terhadap umat Allah ketika kita menghadapi kebodohan dan kesalahan segelintir orang yang mengaku-ngaku percaya Tuhan. Kedua, bukanlah hal yang baru jika sahabat-sahabat jemaat menjumpai perlawanan sengit dan keputusasaan dalam upaya mereka untuk menyembuhkan serta menyelamatkan orang. Perlawanan itu bisa datang bahkan dari anak-anak ibu mereka sendiri, artinya dari saudara-saudara mereka. Kristus sendiri dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan masih saja ditolak oleh mereka yang hendak diselamatkannya. Poin keempat yang perlu kita perhatikan adalah pelarian Musa ke Midian sebagai akibatnya. Saudara-saudara, penghinaan yang dialaminya selama ini justru membawa kebaikan baginya. Ia menjadi sadar mengapa pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang Mesir itu terkuak. Sehingga dengan begitu ada waktu untuk melarikan diri.
Karena seandainya tidak, maka murka Fir'aun akan menimpanya tanpa terduga dan mengambil nyawanya. Jadi saudara perhatikanlah. Allah dapat menggunakan percekcokan lidah sekalipun dan mendatangkan kebaikan bagi umatnya dengan satu atau lain cara. Ada yang memberitahukan kepada Fir'aun. Alangkah baiknya apabila hal ini tidak dilakukan sendiri oleh orang Ibrani yang ditegur Musa itu. Jadi ada yang memberitahukan kepada Fir'aun perihal pembunuhan yang dilakukan Musa terhadap orang Mesir itu. Sehingga dalam waktu singkat dikeluarkan perintah untuk menangkap Musa yang membuatnya menyingkir demi keselamatannya sendiri. Ia melarikan diri ke tanah Midian. Saudara-saudara, dengan bijak Musa melakukan ini demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Oleh sebab itu, tindakannya meninggalkan Mesir disebut sebagai tindakan iman dalam Ibrani 11 ayat 27. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita menghadapi masalah dan bahaya karena menjalankan kewajiban ibadah kita, maka kasih karunia iman akan sangat bermanfaat bagi kita dalam mengambil tindakan tepat demi melindungi diri. Walaupun begitu, saudara, dalam surat Ibrani dikatakan ia tidak takut akan murka raja. Sedangkan di sini di Keluaran dikatakan Musa menjadi takut, ayat 14. Jadi ia bukan merasa takut dengan rasa gentar dan terkejut yang mampu melumpuhkan dan menyiksa, melainkan takut dengan penuh kesigapan yang mendorongnya mengambil jalan yang dibuka Allah sang pemelihara baginya untuk menyelamatkan diri. Kedua, Allah telah mengatur semuanya itu untuk tujuan yang bijaksana dan kudus. Belum tiba waktunya bagi penyelamatan umat Israel. Takaran kejahatan orang Mesir belum mencapai puncaknya. Orang-orang Ibrani belum cukup merendahkan diri dan jumlah mereka belum sebanyak yang direncanakan Allah. Jadi Musa masih harus dipersiapkan untuk mampu mengemban tugasnya. Dan oleh karena itu ia dipimpin untuk menyingkir sementara waktu sampai tiba waktu perkenanan bagi Israel. Saudara-saudara, Allah membimbing Musa ke Midian. Karena orang Midian itu merupakan keturunan Abraham. Itu kalau saudara boleh baca dalam Kejadian pasal 25. Mereka masih tetap menyembah Allah yang benar. Sehingga Musa tidak saja akan mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga nyaman di tengah mereka. Melalui negeri inilah ia di kemudian hari akan memimpin bangsa Israel. Dengan demikian, supaya ia mampu melaksanakannya dengan lebih baik, ia sekarang memperoleh kesempatan untuk menyesuaikan diri. Kesanalah ia datang dan duduk di tepi sebuah sumur. Dengan letih, ia berpikir dengan bingung, sambil menanti kemana Allah sang pemelihara akan membimbingnya. Saat itu merupakan perubahan yang sangat besar baginya. Mengingat baru sehari sebelumnya ia hidup tentram di istana Fir'aun. Demikianlah Allah menguji imannya dan memang terbukti patut mendapat pujian dan hormat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Musa menetap di Midian, sama seperti Yakub leluhurnya menetap di Aram, Kejadian 29 ayat 2 dan seterusnya. Kedua kejadian ini sudah seharusnya mendorong kita untuk mempercayakan diri kepada pemeliharaan Allah dan mengikutinya.
Saudara-saudara, kejadian-kejadian yang tampaknya tidak berarti dan kebetulan semata, di kemudian hari terbukti telah dirancang melalui hikmat Allah demi tujuan yang sangat baik dan akibatnya sangat besar bagi kepentingan umatnya. Kejadian biasa yang berlangsung sementara waktu saja ada kalanya mendatangkan perubahan paling besar dan membahagiakan dalam hidup seseorang. Karena itu amatilah. Pertama, perihal ketujuh putri dari Rehuel, imam atau pemimpin di Midian. 1. Mereka rendah hati dan sangat rajin. Sesuai perilaku orang di negeri itu, mereka menimba air untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Perhatikan ayat 16. Jika ayah mereka seorang pemimpin, ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang terlahir sebagai orang terhormat, berkedudukan tinggi, dan terpandang di negeri mereka pun sudah seharusnya mengerjakan sekuat tenaga hal yang bermanfaat dengan tangan sendiri. Sebab kemalasan tidak dapat menjadi kebanggaan siapapun. Jika ayah mereka seorang imam, ini mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak pelayan Tuhan secara khusus sudah seharusnya menjadi teladan tentang kerendahan hati dan kerajinan. 2. Mereka sangat sopan. Anak-anak Rehuel ini sangat sopan dan tidak mau mengajak orang Mesir asing ini, yaitu Musa, untuk ikut pulang ke rumah. Meskipun mungkin dia tampan dan pejabat tinggi dari kalangan istana. Sebelum sang ayah menyuruh mereka mengajak dia. Sopan santun merupakan perhiasan seorang perempuan. Kedua, perihal Musa. Kita perhatikan, ia disangka seorang Mesir di ayat 19. Jadi anak-anak Rehuel menyangka dia orang Mesir. Orang-orang asing harus paham apabila dipandang dengan keliru. Namun demikian bisa kita amati pertama, betapa bersedianya Musa membantu putri-putri Rehuel memberi minum kambing domba mereka. Meskipun dibesarkan dan dididik di istana, Musa tahu cara mengerjakan tugas semacam ini ketika muncul kesempatan untuk itu. Ia tidak meniru orang Mesir yang biasanya merendahkan kaum gembala. Karena itu perhatikanlah. Orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi jangan sampai tidak tahu cara melakukan pekerjaan rendah. Sebab siapa tahu suatu waktu Allah sang pemelihara menghendaki mereka mengerjakan pekerjaan demikian untuk kepentingan mereka sendiri. Atau siapa tahu juga sang pemelihara memberi mereka kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan seperti itu untuk melayani orang lain. Nah, sepertinya perempuan-perempuan muda ini menghadapi perlawanan dalam mengerjakan tugas mereka. Lebih dari yang mampu mereka atasi bersama-sama pelayan-pelayan mereka. Ada yang berpendapat bahwa para gembala daerah tetangga, dari daerah tetangga atau mungkin pemalas-pemalas yang mengaku sebagai gembala mengusir mereka. Namun Musa, meskipun sedang dirundung kesedihan dan kesusahan, ia bangkit menolong mereka. Tidak saja untuk menghalau gembala-gembala itu, tapi setelah mengusir mereka, juga Musa memberi minum kambing domba itu. Ia melakukan hal ini tidak saja untuk menyenangkan hati putri-putri Rehuel, meskipun ia memang suka melakukannya, tetapi juga karena dimanapun ia berada dan situasi untuk memberi pertolongan itu muncul. Maka pertama, ia gemar berbuat adil dan tampil membela orang yang dilihatnya sedang disakiti. Hal ini pantas dilakukan oleh setiap orang sejauh kemampuannya. Yang kedua, Musa gemar berbuat baik.
ini memberi pelajaran bahwa kemanapun Allah Sang Pemelihara membawa kita, sudah seharusnya kita rindu dan berusaha menjadi orang berguna. Ketika kita tidak mampu berbuat baik sesuai keinginan kita, maka kita harus siap berbuat sebaik mungkin. Orang yang setia dengan yang kecil, perkara kecil akan dipercayakan dengan hal yang lebih besar. Yang kedua, saudara perhatikan betapa besar imbalan yang diterimanya berkat layanannya itu. Ketika perempuan-perempuan muda itu menceritakan kepada ayah mereka tentang kebaikan yang telah mereka terima dari orang asing itu, ia menyuruh mereka mengajak orang itu ke rumahnya dan menjamu dia. Ayat 20. Saudara, demikianlah Allah akan membalas setimpal kebaikan yang ditunjukkan kepada anak-anaknya. Mereka tidak akan kehilangan pahala mereka. Dalam waktu singkat, Musa membuat dirinya bisa diterima, sehingga mendapat penghargaan dan kasih sayang pemimpin Midian ini yang menyambut dia tinggal di rumahnya. Dan seiring berjalannya waktu, maksudnya Rehuel menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Ia kemudian mendapat anak laki-laki yang diberi nama Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Saudara-saudara, kelak bila Allah berkenan memberinya rumah sendiri, nama ini dapat mengingatkan dia akan negeri tempat ia pernah menjadi seorang asing. Nah, menetapnya Musa di Midian ini telah dirancang oleh Allah, satu, untuk melindunginya sementara waktu. Saudara-saudara, Allah akan menemukan tempat persembunyian bagi umatnya ketika mereka sedang menghadapi bahaya. Bukan itu saja, Allah sendiri yang akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka dan akan menjamin keselamatan mereka, baik di bawah langit maupun di sorga. Selain itu, yang kedua, hal ini juga telah dirancang untuk mempersiapkan Musa bagi tugas-tugas besar yang selanjutnya harus dilaksanakannya. Pola hidupnya di Midian, tempat ia menggembalakan kambing domba ayah mertuanya, karena dia tidak memiliki ternak sendiri, akan sangat berguna baginya. Untuk apa? Satu, untuk membiasakan diri kepada kerja keras dan kemiskinan, supaya ia bisa belajar hidup dalam kekurangan ataupun kelimpahan. Saudara-saudara, orang-orang yang hendak ditinggikan Allah akan direndahkan terlebih dahulu olehnya. Kedua, untuk membiasakan diri merenung dan beribadah. Mesir telah menjadikan Musa orang terpelajar dan beradab, negarawan, serta seorang prajurit. Di kemudian hari, semuanya ini akan berguna baginya. Namun, masih ada satu hal yang belum dimiliki oleh Musa. Dalam hal ini, istana tidak dapat membantunya. Orang yang harus mengerjakan segala sesuatu berdasarkan pewahyuan ilahi harus tahu apa artinya hidup bersekutu dengan Allah melalui suatu pengalaman hidup yang lama. Saudara-saudara, dan dalam hal ini Musa akan bertumbuh pesat dalam kesunyian dan keterpencilan hidup sebagai seorang gembala di Midian. Melalui kehidupannya di Midian tadi, ia dipersiapkan untuk memerintah di Yeshurun. Sedangkan melalui keterpencilan di Mesir, di Midian, ia dipersiapkan untuk bergaul akrab dengan Allah di Gunung Horeb. Di sekitar gunung itulah ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Saudara-saudara, orang-orang yang tahu seperti apa rasanya berduaan dengan Allah di dalam ibadah-ibadah yang kudus akan terbiasa dengan kenikmatan yang lebih besar daripada yang pernah dirasakan Musa di istana Firaun. Demikian penjelasan dari Matthew Henry. Semoga ini akan memperkaya wawasan kita, memperkuat iman kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.